ya sama saya. Wajar teteh marah karena usahanya dibongkar. Padahal usaha itu usaha yang paling nyaman. Menggunakan tanah tanpa harus bayar, membuka usaha tanpa harus bayar pajak, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Karena walaupun teteh melanggar, kami kan tetap memberikan bantuan untuk membuka usaha baru. Nilainya tidak besar, cuma 10 juta per kios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lagi-lagi Kang Deddy Mulyadi nih. Kemarin kan viral ya, emak-emak yang warungnya di puncak Cianjur digusur dan marah-marah mengumpat ke KDM. Tapi apa jawaban KDM? Bukannya marah, malah dibantu, dikasih modal untuk bikin usaha baru lagi. Nah, seperti apakah videonya? Langsung kita lihat berikut ini. Gaskeun. Semoga ada hikmahnya dari ini semuanya. Presiden, kasih hidup serangan. Ada ini kawin bapaknya, ingin main janda. Kawin ini ayo dari dia jangan. Bapak siap anjinglah. Ada ini kawin bapaknya, ingin main janda. Kawin ini ayo dari dia jangan. Teteh marah ya sama saya. Wajar teteh marah karena usahanya dibongkar. Padahal usaha itu usaha yang paling nyaman. Menggunakan tanah tanpa harus bayar, membuka usaha tanpa harus bayar pajak, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Dan selama berpuluh-puluh tahun itu, semestinya para pelanggan menikmati kopi yang murah, para pelanggan menikmati mie yang murah, para pelanggan menikmati makan yang murah, para pelanggan parkir tanpa harus membayar uang parkir. Karena di situ bukan area yang dipungut parkir oleh Pemda Kabupaten Cianjur. Nah, hari ini terganggu tentunya. Karena itu wajar kalau kekecewaannya diluapkan. Silahkan saja, karena itu resiko saya sebagai seorang pemimpin. Dan yang penting, keinginan saya dan keinginan banyak orang ingin puncak kembali seperti dulu. Gunungnya tinggi menjulang, kebun tehnya terhampar, udaranya sejuk, dan bisa dinikmati oleh banyak orang, baik yang punya uang maupun tidak punya uang. Semoga kemarahan teteh segera berakhir, karena walaupun teteh melanggar, kami kan tetap memberikan bantuan untuk membuka usaha baru. Nilainya tidak besar, cuma 10 juta per kios. Tadinya mau saya bikin berbeda, ada yang besar, ada yang kecil berdasarkan besaran kios. Tetapi karena ada tekanan yang besar, harus dibagi rata, kami membagi rata masing-masing 10 juta. Walaupun tidak besar, semoga uang itu bermanfaat. Salam buat keluarga, semoga teteh bisa berusaha kembali. Hatur nuhun. Nah, itu ya respon yang luar biasa dari KDM. Meski diumpat, dicica, dihina, dibiarkan santai saja, malah dibantu modal usaha buat bikin usaha baru. Gimana coba? Langsung saja kita lihat komentar dari para netizen ya teman-teman. Bayar pajak kagak, dagangan harganya nggak masuk akal, dari Moms Aira. Es teh manis 2 30.000, mie telur 2 60.000. Buset. Masya Allah Bapak, sehat-sehat ya Allah, Bapak selalu melindungi Bapak. Allah ridho setiap langkah Bapak. Pak Deddy nggak belah balas komen, tapi komenku pasti balas. Ya Allah, terbuat dari
Apa hati Pak KDM ini sungguh luar biasa kata-katanya. Mantep pokoknya Bapak Aing. Udah bener jajannya di puncak lebih mahal di mall. Awewe stres. Mungkin biasanya orang yang paling teriak kencang kayak gitu ya, biasanya itu bukan malah yang punya. Biasanya loh ya. Icih gibrik. Anghyong narus BBA nih. Liar eta teh loba cicilan. Oh, mungkin ya, mungkin. Maaf Pak, jangan dikasih kompensasi. Tolong jangan sampai dikasih. Tapi masalahnya, orang yang biasanya teriaknya paling kenceng itu bukan pemiliknya. Tapi kita tunggu saja, pasti akan didata kok. Dia itu benar-benar pemiliknya atau dalam tanda kutip ada pendemo bayaran mungkin ya. Setuju, nggak ikhlas banget meskipun bukan duit saya. Kan udah dapat untung gede, bisa puluhan juta tuh. Karena makanannya udah kayak harga bintang 5. Setuju pisan. Harusnya dikasih solusi, jangan asal bongkar aja Pak. Gini jadinya, efek tidak menonton sampai habis. Nah, biasakan nonton sampai habis. Eko Susanti. Dengarkan koplo neplika akhir tuh boga cili. Kalau nggak tahu jangan asal komen, pahami dulu baru komen. Nah itu. Tapi kenapa Bapak tidak hadir pas pembongkaran kemarin? Kami mengharap Bapak datang. Kami tidak menolak pembongkaran, tapi kami hanya minta solusi dari Bapak. Dan sudah lama saya pengen ketemu Bapak. Itu yang teriak-teriaknya bukan yang punya warung Pak, tapi yang kerja. Nah ini kan. Ternyata yang kerja malah yang teriak-teriak. Yang punya warung mah maklum, maksudnya sadar diri ya. Kalau mereka memang mendirikan tempat di tanah milik negara. Ketika mau ditertibkan ya mereka terima-terima aja. Justru orang-orang lain nih yang pada teriak. Kami belain hujan-hujanan nungguin Bapak sampai sore dan kami pun sebelumnya sudah membongkar mandiri. Itu artinya kami seluruh sadar kalau itu tanah pemerintah, tapi mohon kasih solusinya Pak. Terima kasih. Kan tadi udah ya dikasih solusi, nanti akan didata dan dikasih uang 10 juta untuk kembali buka usaha. Tentunya di tempat lain, bukan di daerah situ lagi ya. Korban pop mie sama teh jus abis cepek sini kumpul. Popnya 20.000 anjir. Ngetok harga berarti ya. Tadi baca komen di VT sebelah, ada yang dari Cianjur pulang ke Jakarta pakai motor bawa anak-anak. Ketika hujan deras ikut berteduh di area itu, tidak diperbolehkan sama yang punya lapak. Alasannya kalau berteduh harus sambil beli makanan di situ. Karena kebetulan tidak membawa uang lebih, mereka melanjutkan perjalanan sambil hujan-hujanan. Bayangkan aja gimana sakit hatinya. Oh ya, sedih sih ya kalau bayangin ceritanya. Mie plus telur 25.000 Pak, di warung biasa saya beli cuma 9.000. Bayangin untungnya berapa kali berapa pengunjung yang beli. Pernah ke puncak beli kopi sama jahe gitu apa ya, tapi habis sampai 80.000. Pop mie plus kopi plus parkir 75.000. Mantap Bapak Aing. Selamat tinggal jagung bakar, kopi hitam harga bintang 5. Kopi 2 gelas, teh tarik 1 gelas, pop mie hiji pas bayar 55.000. Nah itu dia komentar dari para netizen yang rata-rata malah setuju ya dengan langkah yang diambil Pemprov Jabar dengan menertibkan bangunan-bangunan liar di area Puncak Cianjur ini. Karena mereka itu digetok harga ketika
membeli atau makan di warung itu. Ini rumah apa, Pak? Ya, Pak. Bapak tinggal sini. Asalnya mana? Saya dari Jogja, Pak. Jogja. Sudah lama di sini. Dari tahun 2000, Pak. Oh, ini tanah siapa? Tanah pemerintah. Iya. Kan Nah, Gimana? tadinya kalau kan Oh, oh. saya tinggal di sini. orang itu sini Paulinya. salah, Kita dengarkan. tapi dia itu Terus ngomongnya pos itu enak, kan belum kan dia ada. malah seneng Oh, pasti kayak gitu. isi. Pasti Oh. Kalau dibantu itu dengan dari senang hati. tahun 2015. Ya. Zamannya Pak Dwiyono. Oh, oh. Nah, terus Pak Dwiyono perintah dari halte itu ke sini. Oh, oh. Saya suruh ngurusin, Wah. sama ngurusin pos-pol, bersih-bersih. Iya. Pak. Iya gitu. wes. Jadi nanti Ah. posnya juga kita rapihkan. Iya. Agar kota Depoknya kelihatan kinclong. Iya, terima kasih, Pak. Bapak sekarang kerja apa? Saya Ah. tadinya saya tukang bangunan, Oh, Pak. tukang bangunan. Ah. Sekarang kerja apa? Sekarang karena udah tua kena gula, Pak. Istri saya cuci darah udah Walah, kasihan banget. mau 5 tahun. Terus cuci darah. Masih Oke. di Arapik. Oh, Gitu. oke. Rumah sakit. Iya. Sekarang jadi Bapak tinggal sini. Iya. Saya kasih solusi mau nggak? Mau? Oke. Nanti dalam jangka panjang kita cariin rumah. Ya kan? Ya. Dalam jangka pendek Nah, kita kontrakin Bapak dulu selama 1 tahun. Iya, ya. Cari Bapak kontrakan deket sini. Ya. Terus ini Bapak jadi petugas kebersihan di sini. Digaji 4 juta sebulan. ya saya emang Ya, nanti Dari- digaji. dari pos itu Oh. dari halte itu ke sini Nanti saya digaji. mulu yang bersihin. Ininya kita mau bongkar rapiin. Oh, Ditamanin Bapak jadi petugas tamannya. Ya. Nanti digaji. Ya. Istri rawatnya kita urusin, rumah sakitnya, BPJS Ya. segala macamnya kita urusin. Hmm. Bapak ada tempat kontrakannya, dapat ada kerjaannya. Ya. Setuju nggak? Setuju aja. Ya, salaman. Udah. Ini Pak, istri saya. Iya, cuci darah ya. Iya. Ini Pak. Oh. Ini ya, Cuman, Bu. ya cuman begini aja. Ya. Tapi jalan masih bisa. Nggak bisa. Dia rangkul kayak begini Oh, jalannya. udah pakai Ja- AC sih tapi Jadi ininya lepas, Pak. udah lepas. Dulu jatuh. Bu, nanti Udah Bapak nggak- suruh cari kontrakan sekitar sini. Ya. Setahun kita bayarin. Bapaknya nanti kerja di sini. Oh, Tiap bulan jadi tenaga kebersihan sini, ngurus taman sini. oh, tamannya di sini. Iya, nanti buat taman bapak yang kerja, Oh, bapaknya gitu. yang kerja. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya Pak ya, Gubernur ini. bukan ini Haji Udin. Oh, Haji. Iya. Ini Pak Wali Kota Depok. Haji Udin. Ini ada. Ya, sudah. Ibu sudah nggak bisa ngelihat. Nggak bisa kena ginjalnya. Kalau TV mah tahu TV. Oh, TV tahu. Tapi Bapak nggak ngerti. Oh. Gelap ini semua. Pak. Gelap. Iya. Iya. Operasi udah Pak. Udah ya. Di sini. Mudah-mudahan. Kursi roda punya. Punya. Aman. Tapi udah Nanti kayak cari rumahnya rusak. yang agak gede. Kontrakannya nggak apa-apa saya yang bayar. Ya, biar ibunya bisa istirahat, anak-anaknya bisa tidur di rumah. Ya wes, Bu, cepat sembuh ya. Iya, Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih. Biar pada sehat. Terima kasih pada sehat. Terima kasih. Luar biasa ya kebaikan hati dari Kang Deddy Mulyadi ini. Nah, gimana teman-teman tanggapan kalian terkait dengan video ini? Silahkan tuliskan opinimu di kolom komentar yang tersedia. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di video berikutnya.